TV. Di video kali ini, seperti janji saya sebelumnya, merupakan lanjutan ya dari review sepeda Exotic 2612 saya udah pakai ini di beberapa medan ya. Ini salah satunya, medannya datar tapi masuk sawah, masuk danau dan sebagainya. Kemudian udah masuk hutan kota ya, di bike park selama mungkin kira-kira 2 mingguan gitu. Nah ini sejauh ini sejauh ini saya pengen nge-review beberapa bagian yang bagusnya dan yang masih harus di upgrade atau di improve ya. Nah kalau saya nilai dari yang baik dulu, yang keren dulu ya, yang enaknya dari sepeda ini mungkin ada di wide ininya nih, di handlebarnya yang lebar ya. Karena tinggi badan saya juga sekitar 162an gitu, nggak terlalu tinggi, sehingga dengan wide bar ini, dengan handlebar yang lebar ini, kemudian dengan bobot saya yang ringan juga, saya harus lebih memposisikan diri agak maju ke depan, sehingga ada grip di ban ini, sehingga ada grip di ban depannya. Karena handlebar yang lebar ini sangat membantu untuk menekan ini forknya ya, suspensinya biar agak main gitu ya, agak lunak ya. Kenapa demikian? Karena selama pemakaian ini sering banget jeduk-jeduk nih ya, sering banget jeduk-jeduk ya. Jadi kalau saya harus lebih mencondongkan badan saya ke depan agar suspensinya bisa bekerja lebih enak ya. Selama saya bisa agak maju ke depan, ridingnya itu nggak jadi problem. Nah jadi handlebar yang lumayan lebar ini merupakan salah satu enaknya ya, satu yang unggulannya di sepeda ini tuh. Terus ini stemnya nih, wah kayaknya saya harus pengen bahas stem lebih jauh deh. Ini stemnya sedang, dia nggak pendek nggak panjang. Ini nyaman banget, ini menurut saya kompromi ya. Ini menurut saya kompromi apa? Jadi kalau kita jalan di daerah seperti ini nih, di off road ya, belusukan, ini cocok yang stem pendek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk jalan-jalan yang halus, jalan-jalan santai gitu, ini kayaknya kurang nyaman gitu. Tetapi saya lebih nyaman sih, lebih prefer sih kalau stemnya ini tuh lebih pendek lagi kalau saya pakai di jalan-jalan yang rough terrain gini, yang terrainnya itu agak kasar ya, tapi agak panjang kalau dia jalannya di yang aspal gitu. Nah tapi dengan apa yang diberikan oleh Exotic dengan stem yang sedang ini, itu kompromi antara supaya bisa enak nyaman di jalan aspal dan di jalan belusukan ini, di tempat-tempat kayak gini nih ya. Tapi ini enak banget, stemnya kuat juga, kokoh, itu enak. Jadi cocok bagi teman-teman yang benar-benar sukanya aksi atau masuk ke tempat-tempat yang kasar gitu. Saya sarankan ini pakai yang pendek ya. Saya sarankan pakai yang pendek supaya kontrolnya lebih responsif, lebih teliti juga, lebih detail gitu ya. Lebih presisi ya, kontrolnya lebih presisi. Itu jadi stem ini menurut saya sih kelebihan lainnya, dengan ukuran yang sedang, yang nggak panjang nggak pendek juga. Terus yang ketiga itu adalah remnya. Wah ini suka remnya nih, rem hidroliknya ini enak ya, rem hidroliknya enak. Jadi bekerja dengan baik, so far nggak ada problem ya. Ada bunyi-bunyi cetek-cetek dikit tapi it's okay lah, hilang sendiri juga gitu ya. Mungkin saya salah pakai atau gimana pada saat ngebut, tapi ini enak banget rem hidroliknya gitu. Nah lanjut nih, yang enak lagi ya, karena saya suka main ajurut-ajurutan gitu. Nah saya dapatnya kebetulan ban yang 2,3 ya, jadi 2,75 kali 2,3. Nah saya nggak tahu nih, sepertinya ada versi lainnya ya, yang versinya dengan ban yang 2,10 kalau saya nggak salah, atau 22 gitu. Karena waktu saya cari sepeda ini, itu di beberapa toko ada yang sepedanya model gripnya itu grip buat aspal gitu
ya. Terus ini 2.10 kalau saya tidak salah kemarin itu ya. Yang lain sama. Oh, yang ini juga beda nih. Jadi untuk yang bannya itu nggak besar kayak gini, bukan yang off-road, ininya handle apa, derailleurnya ini, rear derailleurnya ini ya, sprocketnya ini nggak mega range gitu. Jadi yang 9 speed tapi yang biasa gitu ya, nggak mega range. Nah, ini saya jatuh cinta salah satunya sama sepeda yang saya pilih ini karena bannya gede, beda sama yang saya temukan di beberapa toko yang lain. Dan itu di belakangnya ada mega range, jadi membantu banget di tempat-tempat kayak gini gitu. Nah, ini nyaman banget, udah masuk lumpur berapa kali. Dan ini kayaknya tipe bannya tipe ban kering, ya. Ini agak jauh-jauh jaraknya, ini agak jauh ya, tipe ban kering. Tapi kalau untuk di lumpur masih sangat mumpuni ya. Tapi tentunya jalan yang saya lewati ini bukannya trek yang berat gitu, jadi trek buat Sabtu Minggu santai, relax gitu. Wah, ini sangat mumpuni. Ini udah pernah jadi donat nih sebelumnya ya, udah pernah jadi donat gitu. Terus rem oke. Nah, ini suspensinya jeduk-jeduk terus ya. Ini suspensi coil mungkin ya, jadi jeduk terus. Jadi mungkin karena bobot saya juga kurang berat. Saya sekitar 65 beratnya. Ini saya harus neken lebih ke depan di handlebar saya supaya ini nggak jeduk-jeduk nih, dan memang agak mengganggu sih ya, memang agak mengganggu gitu. Walaupun kalau saya nilai performa suspensinya nggak jelek-jelek amat itu, nggak terlalu lunak, nggak terlalu lembut juga, tapi juga dia nggak terlalu keras gitu, jadi standar lah ya. Nah, mungkin kalau ini merupakan salah satu kekurangannya sih menurut saya di sini kalau kita pengen untuk off-road ya. Nah, tapi kalau teman-teman punya duit lebih, kalau yang perlu mau diganti gitu ya, menurut saya worth it yang suspensinya ini nih, diganti yang lebih mantap ya. Tapi kalau kalian teman-teman cuman di jalan-jalan aspal biasa atau santai-santai, kayaknya yang ini udah lebih dari cukup sih, udah enak banget ya. Kalau masuk jalan kayak tempat-tempat kayak gini, itu kayaknya perlu di-upgrade deh gitu. Itu tuh review singkat saya ya, tentang bagian depannya dulu nih. Saya pengen fokus video ini untuk bagian depannya. Jadi ada handlebar, stemnya itu, stem dan handlebar itu enak banget dipakai gitu. Kemudian bannya yang besar ini ya, walaupun ban yang besar ini sebenarnya berat banget di awal, pada saat awal goesnya itu ya, itu berat, tapi begitu kita udah lari kencang dan makin kencang itu dia rollingnya itu lebih enak ya, jadi lebih nyelonong gitu istilahnya ya, lebih nyelonong gitu. Nah, ini saya suka banget yang ban 2.30 ya. Nah, mungkin ini juga tips ya bagi teman-teman, bagi yang nyari sepeda model 2612 atau 2618 kalau saya nggak salah, itu juga ada yang versi ban gede, ada yang versi ban yang 210 kalau tidak salah ya. Nanti perbedaannya ada di ban sama di rear derailleurnya itu loh, yang di belakang itu, di sprocketnya itu ada beda ya. Walaupun sama-sama 9 speed, tapi dia itu ada yang mega range gitu, jadi ada yang besarnya yang buat nanjaknya itu kalau yang banyak gede, karena memang mungkin dikhususkan untuk medan-medannya seperti ini nih gitu ya. Nah, terus kekurangannya menurut saya itu banget concern banget ini di forknya ya, forknya jedak-jeduk ya. Saya bahkan punya sepeda lipat dari merek lain, United, yang saya juga pakai di tempat yang sama, sering saya buat ajurutan itu, dia nggak jeduk-jeduk ya, walaupun sama-sama coil gitu ya, jadi nah itu mungkin salah satu yang kekurangannya nih di sepeda ini, di fork depannya nih. Jadi kalau punya rezeki lebih, beli deh gitu. Tapi so far karena sepedanya juga masih baru, fun aja dulu, enjoy aja dulu, nikmati dulu, toh juga nggak jelek-jelek banget juga performanya. Oke, gitu ya. Tolong kalau kalian suka video ini, tolong like, subscribe,
Ketut Bayu TV dan berikan komentar ya guys. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan salah dan mungkin teman-teman bisa memperbaiki, karena saya juga masih belajar, masih newbie ya di bidang persepedaan gitu. Jadi masukan dari teman-teman mungkin juga akan membantu teman-teman yang lain yang sedang belajar tentang dunia goeser ini gitu. Oke, sampai ketemu lagi ya, sampai jumpa, selamat pagi, tetap sehat, tetap goes, dan ya sampai ketemu di video Ketut Bayu TV selanjutnya. Goodbye.